Selamat siang Blues, apa kabar? Apa masih pada semangat? Akhirnya Chelsea berhasil mempertahankan rekor 100% kemenangan mereka atas klub wakil Portugal, SL Benfica. Chelsea berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0, sekaligus mengantongi 3 poin penting mereka di ajang Eropa UEFA Champions League. Namun dari kemenangan tersebut ada catatan beberapa fakta menarik, serta bagaimana statistik jalannya pertandingan tersebut. Mari kita analisis. Maresca menurunkan pasukannya dengan formasi 4-2-3-1. Dengan kembalinya Badiashile kini posisi bek tengah diisi Badiashile yang berduet dengan Trevoh Chalobah. Sementara sisi kanan Malo Gusto tampil sejak menit awal. Lini tengah diisi oleh Moises Caicedo yang sebelumnya sempat diragukan tampil, berduet dengan Enzo Fernandez yang menjadi kapten pada pertandingan ini. Facundo Buonanotte yang tampil baik di beberapa pertandingan sebelumnya, langsung menjadi starter mengisi pos yang biasa diisi oleh Cole Palmer. Berbeda dengan lini depan, George kembali dipasang sebagai striker, setelah sebelumnya juga dipasang menjadi striker saat Chelsea berhasil mengalahkan Lincoln City di ajang Carabao Cup. Sementara sisi kiri diisi oleh Alejandro Garnacho yang tampil sebagai starter. Pertandingan ini sekaligus menjadikan debut Facundo dan Garnacho di ajang Eropa bersama Chelsea FC. Pertandingan ini sebenarnya cukup berimbang, meski Chelsea unggul dalam penguasaan bola sekitar 58%, namun kedua tim sama-sama melepaskan total 3 tembakan yang berhasil mengenai tepat sasaran. Namun gol dari hasil bunuh diri Richard Rios di menit ke-18 membuat Chelsea unggul 1-0. Namun setelahnya, karena kurang maksimalnya lini serang kedua tim memaksa pertandingan ini berakhir tanpa adanya tambahan gol di babak yang pertama. Memasuki babak yang kedua, Maresca melakukan sejumlah pergantian pemain. Facundo ditarik keluar digantikan Estevao Willian pada menit ke-54. Sementara Joao Pedro dan Jamie Gittens masuk pada menit ke-61, menggantikan George dan Garnacho. Pergantian terakhir terjadi pada menit ke-80. Maresca kini ingin lebih bertahan dengan memasukkan Josh Achampong dan Reece James, menggantikan Badiashile dan Malo Gusto. Sampai peluit panjang dibunyikan, tidak adanya tambahan gol. Skor tetap 1-0 untuk kemenangan The Blues. Namun menariknya umpan dari Garnacho pasca terjadinya gol bunuh diri Benfica tercatat sebagai sebuah assist oleh UEFA. Peran Pedro Neto. Neto memainkan peran penting dalam serangan Chelsea, terutama di babak yang pertama. Menjadi ancaman di sisi kanan Chelsea, bahkan aksinya lah yang memicu awal terjadinya gol bunuh diri Benfica. Tentu saja hal ini sangat positif, karena Neto menjadi sumber kreativitas utama serangan Chelsea di tengah krisisnya pemain akibat badai cedera. Good header against the Jose Mourinho side tonight. Caicedo layak man of the match. Caicedo layak menjadi man of the match pada pertandingan kali ini. Meskipun Cucurella yang dianugerahi player of the match, namun peran Caicedo di lini tengah patut diacungi jempol. Dia memenangkan 10 duel, serta melakukan 8 tackle, terbanyak dari semua pemain di pertandingan ini. Serta menjadi jangkar yang melindungi Chelsea dari setiap serangan Benfica. Tradisi kartu merah. Jelas ini bukan suatu tradisi yang positif. Dari 4 pertandingan terakhir Chelsea FC, ini merupakan kartu merah ketiga yang mereka terima. Joao Pedro diusir dari lapangan tepat beberapa menit sebelum pertandingan berakhir, setelah dia menerima kartu kuning keduanya. Selain statistik tersebut, pertandingan ini sekaligus menjadi momen nostalgia bagi seorang Jose Mourinho. Mourinho memang kerap menarik perhatian dengan berbagai aksi atau tingkahnya di lapangan. Inilah beberapa momen pasca kembalinya Mourinho ke Stamford Bridge. "I will always be a blue." Kata-kata yang sangat mendalam bagi seorang Mourinho untuk klub Chelsea FC. Tentu saja hal tersebut memang nyata adanya,
Mourinho juga begitu dicintai oleh para supporter dan pendukung The Blues. Bahkan sebelum kick-off dimulai, supporter sudah mulai menyanyikan lagu dukungan dengan nama Jose Mourinho. Intervensi Mourinho. Mourinho juga terlihat mendatangi supporter Benfica untuk berhenti melempari barang ke Enzo saat dia akan melakukan tendangan pojok. Hal itu dipicu hubungan yang tidak harmonis antara Enzo dan para supporter Benfica. Reuni dengan anak didik. Sebuah reuni terjadi kala Mourinho bertemu dengan Joe Cole. Kita ketahui bahwa Cole dan Mourinho pernah bekerja sama selama 3 musim saat mereka berdua berada dalam satu klub di era kejayaan Chelsea. Mourinho datang ke Chelsea pada musim 2004, di mana saat itu Cole merupakan pemain Chelsea dan talenta muda asal Inggris. Keduanya masih terlihat akrab dan harmonis. Masuk ke tengah lapangan. Sebelum laga berakhir, pada menit-menit menjelang akhir pertandingan Mourinho terlihat memasuki lapangan. Hal tersebut dia lakukan untuk menyingkirkan bola liar yang masuk ke lapangan saat laga sedang berjalan. Saat press conference pasca pertandingan, ada satu momen yang menarik sekaligus mengharukan. Dia adalah Brian Pulman, dia juga merupakan seorang legenda Chelsea FC meski dalam peran yang berbeda. Pulman merupakan seorang steward pers dan petugas liaison media. Staf klub yang paling dicintai dan ikonik dalam sejarah Chelsea FC. Brian mengabdi selama kurang lebih 56 tahun sejak tahun 1968. Bekerja di bawah sekitar 30 manajer Chelsea yang berbeda dan menyaksikan semua masa kejayaan dan perubahan besar dalam sejarah klub. Ia terkenal memiliki tradisi membawakan biskuit favorit untuk para manajer. Dan menariknya dia sudah pensiun sejak tahun 2024. Namun dia terlihat hadir di Stamford Bridge hanya untuk memastikan Mourinho menikmati biskuit favoritnya. Dan inilah beberapa kata yang diucapkan Mourinho saat press conference. Tentu saja saya fokus pada pertandingan, tetapi Anda selalu mendengar sedikit suara, nyanyian penonton, dan tentu saja saya berterima kasih kepada mereka. Ketika saya berada di London, saya bertemu mereka setiap hari di jalanan. Saya tahu bahwa ini akan menjadi hubungan selamanya. Semoga saya kembali ke sini dalam 20 tahun bersama cucu-cucu saya. Mereka, Chelsea, adalah bagian dari sejarah saya dan saya adalah bagian dari sejarah mereka. Singkatnya, meskipun Mourinho datang sebagai musuh, ia tetap disambut sebagai pahlawan di Stamford Bridge, menunjukkan bahwa hubungan pelatih pemain yang ia bina selama 2 periodenya di sana telah menciptakan warisan yang bertahan lama di hati para penggemar Chelsea. Sekian dulu Blues, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Keep the blue flag flying high.